Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 12, kali ini kita akan mempelajari tentang materi evolusi bagian pertama yang akan membahas tentang asal-usul kehidupan, petunjuk dan mekanisme evolusi. Sebelumnya kita ingin tahu dulu apa itu evolusi. Evolusi adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang relatif lama. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang asal-usul kehidupan. Kita harus mengetahui dulu asal-usul kehidupan karena untuk membandingkan makhluk hidup yang hidup di zaman dahulu dan makhluk hidup yang hidup di zaman sekarang. Yang pertama, kita masuk pada teori abiogenesis, yaitu teori generatio spontanea. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Nah, pada awal-awal atau tahun-tahun pertama, ini banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup, diawali oleh pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh ilmuwan lain, diantaranya adalah Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek ini melakukan percobaan pada abad ke-17 ya, dengan penemuannya terhadap mikroskop. Dia berpendapat bahwa mikroorganisme atau benda hidup itu berasal dari air atau benda mati. Nah, adanya mikroorganisme dalam sampel air hujan, dia melakukan percobaan dengan melihat sampel air hujan dan air rendaman jerami yang dilihat di bawah mikroskop. Beliau berpendapat bahwa mikroorganisme yang hidup pada air itu berasal dari air hujan atau air jerami itu. Kemudian ilmuwan lain itu adalah Needham. Dia berpendapat bahwa mikroorganisme atau benda hidup itu terjadi dari air kaldu atau benda mati. Percobaan Needham ini dilakukan dengan merebus daging. Air kaldu yang disimpan dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah beberapa hari akan terlihat air kaldu itu menjadi keruh. Nah, dia berpendapat bahwa air kaldu menjadi keruh itu karena adanya mikroorganisme. Jadi mikroorganisme berasal dari air kaldu tersebut. Kemudian teori yang kedua yaitu teori biogenesis. Ini adalah teori yang menentang teori abiogenesis. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, ilmuwan yang mendukung teori ini yang pertama adalah Francisco Redi. Francisco Redi melakukan percobaan pada daging yang disimpan di dalam toples. Kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah toples yang diisi daging, kemudian ditutup rapat. Ya, ini adalah toples yang diisi daging dan dibiarkan terbuka. Kemudian ini adalah toples yang diisi daging dan ditutup dengan kain kasa. Tentu saja kita tahu bahwa kain kasa itu tidak tertutup rapat ya, tapi banyak celah-celahnya. Nah, hasilnya pada toples yang ditutup rapat setelah beberapa lama, kondisi daging ini tetap seperti semula dan tidak ada mikroorganisme atau organisme yang tumbuh di situ. Kemudian pada tabung yang kedua, yaitu toples yang dibiarkan terbuka, ini banyak sekali mikroorganisme-organisme yang hidup pada daging ini. Kemudian pada toples yang ditutup kain kasa, ini ada organisme yang mencoba masuk tapi sulit, kemudian ada telur-telur dari si organisme ini masuk ke dalam daging ini sehingga daging ini berisi telur-telur dari organisme yang ini ya. Nah, untuk itu dia berpendapat bahwa
Sebetulnya makhluk hidup itu bukan berasal dari daging atau benda mati ini, tetapi dia berasal dari luar. Ilmuwan lain yang mendukung tentang teori ini adalah Lazzaro Spallanzani. Nah, Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan pada kaldu yang dipanaskan. Ini juga sama, hanya di sini ada dua jenis. Ya, yang pertama kaldu dipanaskan kemudian didinginkan. Nah, disimpan pada wadah terbuka. Setelah beberapa hari ternyata pada air kaldu ini terdapat banyak organisme. Percobaan keduanya yaitu dengan memanaskan air kaldu yang kemudian didinginkan, lalu ditutup rapat. Nah, setelah beberapa hari di sini tidak terdapat organisme. Ya, sehingga beliau menyimpulkan bahwa organisme itu bukan berasal dari air kaldu, tetapi dari luar. Kemudian ilmuwan ketiga yaitu Louis Pasteur. Louis Pasteur juga sama melakukan percobaan dengan menggunakan air kaldu ya pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S sehingga mulut labu tetap terbuka. Nah, seperti ini. Di sini ada kaldu dipanaskan, dibiarkan beberapa waktu, airnya tetap jernih. Karena apa? Karena organisme dari luar memang agak sulit masuk karena bentuk labu seperti ini. Nah, setelah dimiringkan kaldunya sehingga kaldu ini mengenai leher angsa. Jadi ada di sini. Leher angsa itu kan langsung berhubungan dengan dunia luar. Kemudian setelah beberapa saat terdapat banyak mikroorganisme pada kaldu ini. Jadi mikroorganisme berasal dari luar, bukan dari air kaldu. Seperti itu pendapatnya. Oke, kita simpulkan, kita coba simpulkan dari beberapa percobaan ya. Untuk Francisco Redi ya, kita bisa mengambil kesimpulan yaitu omnivivum ex ovo. Asal mula kehidupan adalah telur ya. Jadi kita lihat tadi ya bahwa asal mula kehidupan itu bukan dari daging ya, tetapi dari telur-telur yang organisme yang menempel di kain kasa itu ya. Kemudian untuk Lazzaro Spallanzani ini kita simpulkan teorinya omne ovum ex vivo, yaitu telur berasal dari makhluk hidup ya. Jadi bukan berasal dari air kaldu tadi. Kemudian Louis Pasteur kita simpulkan bahwa omne vivum ex vivo, kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya, bukan dari benda mati. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori evolusi kimia. Nah, ini berpendapat, kita simpulkan dari beberapa pendapat ilmuwan bahwa asal mula kehidupan itu berasal dari reaksi antara CH3, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Nah, seperti apakah ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, lihat percobaan beberapa ilmuwan. Ada ilmuwan yang mendukung teori ini. Yang pertama adalah Harold Urey. Dia menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas metana atau CH4, hidrogen H2, uap air H2O, dan amoniak NH3 yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Kemudian teori ini juga didukung oleh Alexander L. Oparin ya. Dalam teori evolusi biologi, asal-usul kehidupan berasal dari reaksi antara gas metana, hidrogen, uap air, dan amonia yang mudah menguap ke atmosfer yang berasal dari cekungan air laut dengan energi radiasi benda-benda angkasa yang menghasilkan senyawa organik serupa alkohol dan asam amino. Hasil reaksi berupa asam amino berada pada cekungan laut membentuk sup purba, primordial sup. Ya, ini Alexander L. Oparin. Nah, kemudian pendapat dari guru-gurunya ini ya oleh Stanley Miller dibuktikan dalam percobaannya di laboratorium dengan menggunakan alat yang disebut pesawat urat
atmosfera. Ya, seperti apakah alat itu dan seperti apakah kerjanya? Bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini alatnya ya. Dari percobaan Stanley Miller. Seperti apakah cara kerjanya? Yang pertama, gas-gas berupa CH3 tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian NH3, H2 dan oksigen nanti akan dimasukkan ke dalam alat ini, ya. Nah, di sini telah terjadi perebusan air, ya, air dipanaskan sampai mendidih sehingga menghasilkan uap air. Nah, uap air bercampur dengan amonia, metana sama hidrogen ya. Nanti menuju ke tabung yang ini, tabung yang kedua. Nah, dalam tabung yang kedua ini dipasang elektroda yang dialiri listrik. Nah, ini dipasang elektroda yang dialiri listrik bertegangan tinggi. Nah, sehingga dalam tabung ini terjadi loncatan api listrik. Di tempat inilah terjadi reaksi kimia. Ya, terjadi campuran dari gas-gas yang tadi itu. Kemudian hasil dari reaksi kimia ini turun ke bawah. Dan di sini ada kondensor. Kondensor itu pendingin. Nah, dari kondensor ini nanti terbentuklah embun dan hasil reaksi kimia yang terbentuk nanti akan mengalir terus ke sini ya. Kemudian setelah diteliti, setelah diamati dari reaksi hasil reaksi ini, ternyata gabungan dari senyawa kimia yang tadi itu membentuk suatu senyawa asam amino, ya, senyawa organik yang disebut dengan asam amino. Nah, asam amino inilah yang merupakan asal mula kehidupan, ya, karena semua makhluk hidup biasanya terdiri dari asam amino, ya, yang terdiri dari DNA, ya. DNA asam amino itu adalah yang pembentuk DNA, gitu, merupakan protein dasar dari makhluk hidup. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada bagian 2 yaitu petunjuk dan mekanisme evolusi. Beberapa teori yang menjadi dasar lahirnya teori evolusi yaitu ini teori-teori yang mendukung atau menolak ya pendapat bahwa telah terjadi evolusi atau perubahan. Yang pertama ini adalah teori kreasionisme ya. Ini ilmuwan pendukungnya adalah Aristoteles. Mengatakan bahwa penciptaan makhluk hidup terjadi dalam sekali saja secara lengkap. Tidak ada evolusi atau perubahan lagi terhadap makhluk hidup. Nah, teori ini dianggap tidak valid karena terdapat beberapa makhluk hidup pada zaman yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini adalah teori katatropisme. Oke. Dikemukakan oleh Jos Cavier, ya. Ini terjadinya bencana alam menyebabkan hewan dan tumbuhan mati. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Masuklah bentuk kehidupan baru dari daerah lain. Akibatnya terjadi perubahan spesies yang tiba-tiba di tempat tersebut. Jadi Jos Cavier ini menemukan lapisan batuan fosil yang mewakili tiap zaman yang berbeda, yang menunjukkan adanya petunjuk dari teori katatropisme ini, ya. Kemudian teori gradualisme diungkapkan oleh James Hutton. Dia mengatakan bahwa evolusi merupakan perubahan geologi yang berlangsung secara pelan-pelan tetapi pasti terjadi. Kemudian teori uniformitarianisme, cukup panjang namanya ya. Nah, ini berpendapat, ini dikemukakan oleh Charles Lyell ya. Evolusi adalah proses geologi, pola seragam, kecepatan, dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Contohnya, terbentuknya gunung serta erosi gunung.
yang akan menunjukkan atau akan membuktikan keseimbangan alam, gitu ya. Kemudian teori yang terkenal ini ya, teori evolusi Jean Lamarck ya. Lamarck. Pokok-pokok pikiran dari teori Lamarck ini bisa kita lihat. Yang pertama, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Jadi dia berpendapat dulu makhluk hidup sederhana itu adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sekarang yang sempurna. Dia berpendapat seperti itu. Kemudian makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ya, ini adaptasi versi Lamarck ya. Nanti ada juga adaptasi yang versi Charles Darwin. Kemudian evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan, katanya seperti itu ya. Nanti kita lihat contohnya di sini, organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna. Sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi perkembangannya akan menurun dan akhirnya rudimen. Teorinya dikenal dengan use and disuse ya. Jadi digunakan atau tidaknya. Nah, kita lihat gambar sebagai gambaran di sini ya. Contoh evolusi Lamarck pada jerapah. Nah, Lamarck ini berpendapat seperti ini. Nah, misalnya ini dulu, zaman dulu jerapah itu ya seperti ini ukurannya, tidak terlalu tinggi ya. Cuma karena makanan yang ada di bawah ini sudah habis, jadi dia harus menjangkau makanan yang ada di atasnya. Sehingga lehernya ini digunakan semaksimal mungkin beradaptasi dengan alam untuk bisa menjangkau si makanan ini. Sehingga lama-kelamaan leher jerapah ini menjadi panjang. Ini adalah teori adaptasi versi Lamarck ya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke teori evolusi Charles Darwin. Teori evolusi Darwin ini tidak muncul begitu saja, anak-anak, namun berdasarkan hasil perjalanannya ke Kepulauan Galapagos, ya. Dan studi terhadap berbagai disiplin ilmu ini ada di daerah Amerika Selatan, ya. Teori evolusinya secara lengkap dalam buku yang berjudul, nah ini adalah buku yang diterbitkan oleh Darwin setelah kurang lebih puluhan tahun ya dia berada di Kepulauan Galapagos, kemudian dia kembali ke negaranya dan mempelajari segala sesuatunya dari berbagai disiplin ilmu. Nah, barulah keluar buku ini ya. Kemudian hal yang paling membingungkan Darwin pada saat dia ada di Kepulauan Galapagos, dia menemukan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain, ya. Meskipun ada kesamaannya, tapi kok sudah mengalami banyak perubahan. Nah, akhirnya Darwin mengamati macam-macam jenis burung dan juga ada jenis binatang yang lain ya, yang dia amati. Nah, dia menemukan banyak sekali jenis paruh-paruh burung yang telah mengalami perubahan seperti ini. Jadi di Galapagos itulah suatu kepulauan ya, kepulauan yang di setiap pulaunya itu masing-masing dia menemukan variasi dari burung finch ini. Kemudian pokok-pokok dari teori Darwin ya yang kemudian muncul adalah spesies yang hidup sekarang itu berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam ya. Jadi ada hubungannya ya, sambung menyambung. Kemudian evolusi itu terjadi melalui seleksi alam. Nah, ini seleksi alam ini adalah kata-kata yang sangat terkenal sekali ya dari pendapatnya Charles Darwin. Teori seleksi alam ini mengandung dua pemahaman, yaitu bahwa spesies sekarang itu memang berasal dari spesies yang dulu, dan terbentuknya spesies itu memang karena seleksi alam. Oke, sekarang dua pokok pikiran yang tadi ya, yang kita sebutkan tadi, atau teori utama Darwin ini berdasarkan pada beberapa hal ya. Yang pertama, dia telah melakukan penelitian dan telah mempelajari banyak ilmu ya.
Dia berpendapat bahwa setiap spesies itu mempunyai potensial fertilisasi yang besar, sehingga ukuran populasinya akan meningkat secara eksponensial bila setiap individu yang dilahirkan berhasil melakukan percobaan. Ukuran populasi cenderung menjadi stabil kecuali fluktuasi musiman, sumber daya alam terbatas, individu-individu populasi sangat bervariasi dalam hal ciri-ciri tubuh, namun tidak ada dua individu yang benar-benar sama, ya. Kebanyakan variasi diwariskan pada keturunannya. Ya. Jadi beliau berpendapat dua pokok pikiran tadi ini berdasarkan pada hasil pengamatannya tentang hal ini. Seperti itu. Nah, ini evolusi menurut Darwin kita bandingkan dengan yang lama tadi ya. Kalau Darwin mengatakan bahwa seleksi alam itu adalah siapa yang mampu beradaptasi, yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itu yang akan terus eksis, ya, yang akan terus bisa mempertahankan diri. Adapun organisme yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka dia akan punah. Contohnya seperti ini, awalnya panjang leher jerapah ini bervariasi, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Kemudian jika kondisi makanan yang ada di bawah ini telah habis, ya, maka untuk yang tinggi masih bisa mengambil dari tempat yang tinggi, dia masih kompeten tetap, ya. Tapi untuk yang berleher pendek dia tidak mampu dan dia akan mati, ya. Dia akan mati karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, tersisalah sekarang ini adalah jerapah yang berleher panjang yang terus bisa hidup dan eksis karena makanan dia masih terus bisa mendapatkan makanan dari lingkungannya. Seperti itu perbedaan antara teori adaptasi menurut Lamarck dan menurut Charles Darwin. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di bagian 2 yaitu evolusi part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.